Getron Alpha. Program to win. Iya. Jadi teman-teman nanti kalau lagi gitu kita ya. lagi nge-can, wah. Oh wow. What happened Ayana? Sabar, Kita sabar. lihat first blood tercepat kali ini di FPL 7 sudah dilakukan. Dan bahkan Brand sendiri nggak bisa menjaga pergerakan dari tim Geek Fam. Harusnya Brand bakal memilih untuk ke clear lane, bener banget. Yang udah gue duga Brand bakal langsung ke clear lane lagi karena posisinya nggak baik banget ketika seorang Brand ditinggal. Sedangkan di sisi lain Renvi-nya Sakaratul Maut melawan seorang Baxia. Yoi, Renvi pun bergerak ke bagian atas sepertinya mereka ingin bergabung karena teman-teman tapi tidak. Orange buff lain menjadi sasarannya di bagian tengah. Max Oke. masih berusaha seorang diri, masih bisa kabur. Bener-bener ini Adam. Benar-benar dia birahi sekali dengan adanya seorang Max. Bakal dikejar begitu saja. Permainan dari tim Geek Fam terlalu agresif dan bahkan membuat tim Bigetron Alpha sedikit terkaget, terkejut, heran-heran. Ini kayaknya gameplay teragresif mereka nggak sih? Iya, teragresif mereka karena mereka sadar Karinya nggak bisa dikasih nafas. Yap. Karinya dikasih nafas, ini bakal berat untuk tim Geek Fam-nya di late game nanti. Dia punya WON pasti, dia bakal juga di cover habis-habisan. Dan salah satu yang bisa numbangin dia adalah Frieza. Dan ternyata lihat dispersion dan oh my god, rotationnya dengan damage yang cukup besar memberikan impact di arah mid lane. Membuat Frieza harus pulang terlebih dahulu. Meanwhile Zeus mengawal pergerakan di arah bottom lane atas Renvi. Udah ada Mountain Shocker yang dikeluarkan. Ada satu buah panah Asmara, gak kena siapa-siapa. Iya, tapi untuk kali ini Freeze-nya balik dengan adanya flame shot yang digunakan. Akankah kita nanti bisa melihat bagaimana aksi-aksi flame shot, tapi tertarik sudah Zonsnya, bisakah langsung dihilangkan? Masih bisa kabur. Dengan untuk adanya Zen. jungle tadi menyelamatkan seorang Zeus karena kalau semua Shuriken masuk ke arah Zeus itu mungkin beda cerita. Kali ini Brans bakal coba fokus menuju ke arah Turtle di arah bottom lane. Meanwhile di arah mid lane Baby bersama dengan Frieza bakal coba untuk datang. Matt membuka posisi para pemain dari tim Geek Fam di sana. Zeus bakal coba dimakan dan ternyata bakal langsung tumbang begitu saja. Baby udah dapetin satu tapi ternyata gak jadi. Yang di sisi lain Rainbow harus hilang. Rainbow mencoba bertahan. Ada miss kami dan bakal dapetin satu lagi. Dua harus hilang dari tim Bigetron Alpha. Wah, Adam pun balik lagi ke dalam timnya. Quicksandguard tepat berada di depan dari pit Turtle yang ada. Dan untuk sekarang Turtle-nya akan menjadi milik dari Geek Fam tanpa hai diambil Ya, ternyata. dua-duanya untuk nggak punya Renvi. retri by the way dari Nggak, Brans atau bahkan Baby-nya. Dan bahkan kali ini sebenarnya ada sebuah keuntungan sih diambil sama Renvi. Kenapa gue bilang Renvi? Karena Renvi bakal lebih sustain. Iya. Mengelawan seorang Baxia. Kalaupun diambil sama seorang Frieza, itu kayaknya agak sedikit wasting di early game seperti ini. Memang poke damage-nya bakal lebih besar. Cuma menurut gua ini bakal lebih bener-bener impact banget kalau dipakai sama Renvi. Lihat, dia berani banget karena dia tahu ada buff Yap. Turtle. Di depan sana ada Zeus. Kayaknya belum level 4 Pak Pulung. Belum punya The Way of Dragon. Oke, kayaknya pun masih struggle aja di bagian tengah. Masih ada pergerakan. Sylvananya kalau dari minimap kita lihat udah mulai masuk ke bagian tengah. Untuk Uranus sendiri, pede banget coy. Gua punya buff Turtle, gua masuk, gua punya absorb tambahan, nikmat banget. Tapi nggak bisa sih kalau seperti ini Renvi karena lihat cooldown dari Purify-nya masih cooldown dari seorang Renvi. Dari sisi lain ada Zeus di tengah benar-benar mengawal pergerakan dari para pemain tim Bigetron Alpha. Yang sedikit aman adalah Adam. Lihat, Adam enak banget lawan seorang Max, bakar clearing minion. Lebih cepat Adam, makanya tadi Adam bisa cepat bantu ke arah Turtle, Profesor dan juga Papulung. Ya, Oke. kayak kalau kita ngomongin masalah hero untuk counter Benedetta, nggak cuma kayak Khalid ya, Balmond juga bakal menangin banget dari laning phase-nya. Karena damage-nya lebih sustain dan bahkan kalau untuk clearing minion, bilang Oke, lebih cepat. berhasil menangkap satu. Kayaknya tertangkap di sana. Dua yang Dragon belum dikeluarkan. Tapi menuju ke arah seorang Baby. Dua yang Dragon yang bangun freestyle dulu, bos. Lihat, Baby harus tumbang dengan freestyle dulu, bos. Dari seorang kayaknya berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dan lihat, dari kedua belah tim melakukan taunting in real life, Pak Pulung. Wow, pagi-pagi udah ada freestyle Pak ya. Dan itu pun langsung menghasilkan satu hal yang sangat luar biasa. Satu core utama dari Geek Fam udah berhasil diambil oleh KY. Langsung ditendang punggungnya Pak. Bukan cuma itu Pak, pagi-pagi udah, siapa yang nice? Siapa yang nice itu dia. Itu dia Itu sebenarnya. sih sebenarnya poinnya Pak Pul. Tapi kalau dari segi itemnya ini kayak Freeze nih. Oke, Frieza bakal coba ditumbangi, tapi coba dikagetkan begitu saja. Kayak berada di garis depan seperti para pemain dari tim Geek Fam. Sedikit demi sedikit bakal di
ditekan. Dipukul mundur sini. Dipukul mundur. Renvi udah mulai datang. Brans menuju ke arah sebuah turtle terlebih dahulu. Mau tes akan telah dibuka para pemain tim Gigfam. Menuju ke arah seorang Brans. Brans ditembak begitu saja. Gak peduli apapun yang terjadi. Turtle-nya bakal ditinggali dan bahkan duel dengan seorang Baby dan KYY. Brans ditumbang. Dan lihat Bransnya harus termakan. Nggak ada yang menempel Brans. Renvi pun masih survive di arah bottom lane. Dan bahkan 2 orang dimiliki oleh Bikiton Alpha menghilang. Tapi untuk Baby-nya dapet Turtle Gigfam, untung gede untuk kali ini. Di kick Baby-nya nggak ada follow up damage sama sekali. Bahkan Rainbow damage-nya terlalu besar. Ada Adam dengan Regi Sentrum yang execute. Israel. Execute Israel telah dikeluarkan oleh para pemain dari tim Gigfam. Meanwhile, Zul harus ditumbangkan, ditukar 1. Kali ini masih tetap nggak adil kalau menurut gua. Kenapa? Mereka udah kehilangan Brans, mereka kehilangan Rainbow. Ditukar dengan seorang Zul saja, itu literally nggak adil. Wah. Total 3 ya Profesor KB hilang dari Bigetron Alpha. Ya, ditambah perbedaan level yang sudah mulai signifikan sih. Baby bahkan udah level 9 setelah nanti Purple Box-nya diamankan. Tapi Adam, aku sempet kaget ngelihat heptasis tadi dari Adam ketika first item ternyata bukan Bloodlust X, ternyata malah heptasis. So, makanya nggak kaget ketika melihat Rainbow yang tiba-tiba di hit, 1 kali hit langsung dia di-execute juga dengan cepat. Dan lihat, damage-nya. 1 kali poke damage dan Baby hampir saja terpick up kali ini. Sikap Bigetron Alpha menuju seorang KY, damage terlalu sakit dan bahkan dengan otak. Berhasil mendapatkan seorang KY di depan sana. Sepertinya ada satu momen yang hilang tadi ya. Ada satu jet kundo yang nggak terkena nih ke arah dari Sunsin dimiliki oleh Gigfam ID, sementara di bagian bawah Renvi pede banget untuk menghilangkan ke arah outer turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ada 1 lagi wave minion yang udah akan langsung dihilangkan. Sylvana di bagian atas mulai bergerak, tapi untuk sekarang sepertinya akan ada sebuah lompatan indah untuk bisa menangkap ke arah player dari Bigetron Alpha. Bisa dibilang kali ini dari tim Bigetron Alpha bener-bener dibalikin keadaannya. Adam pun dia kenapa pakai heptasis? Karena dia pengen 1 kali golokan pertamanya. Bener-bener ngeburst seorang Max. Dan duel yang belum dikeluarkan. Sudah ke arah yang salah dari seorang KYY. Masih ada Baby dengan panas parahnya. Rainbow damage-nya udah lumayan sakit. Rainbow yang bukan pelangi udah mulai bersinar nih Pak Pulu. Rainbow yang itu Pak ya. Ini langsung diturunin aja kembang api turun dari atas, langsung hujan api seperti gitu aja. Brans sendirian aja, untungnya masih ada Benedetta yang berdekatan dengan dirinya, masih bisa selamat ke bagian belakang. Tapi dari minimap kita lihat lagi Renvi. Renvi bakal coba masuk, bakal coba ditabrak begitu saja. Purify dia dikeluarkan, tapi Renvi hampir tertumbangkan kali ini. Terlalu birahi bahkan, hampir saja Renvi ditumbangkan di sana. Ada Baby yang berhasil mendapatkan 1 buah turtle tambahan. Brans hampir tertangkap dengan 1 buah kandang dari Zuns. Imperial Justice-nya masih bisa dihindari. Masih bisa dihindarin, tapi apa yang dilakukan oleh Renvi tadi cukup baik karena dia bisa membuat 2 orang ngejar ke arah dirinya dan ada beberapa player yang gak bisa mendekatin ke arah Turtle. Ini menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Gigfam ID. Betul banget, dari Gigfam ID setelah mengamankan 22.000 gold di menit yang ke-7. Posisi yang tidak cukup baik, tapi Brans di late game bakal benar-benar berkuasa. Tapi karena kita tahu dia adalah seorang carry, butuh waktu yang lama, farming yang cukup lama. Bahkan dengan posisi jungle-nya seperti ini aja, carry nggak punya escape skill mechanism, Profesor. Iya, kalau sekarang sih mau nggak mau harus main bener-bener high ground banget dari teman-teman Bigetron Alpha, atau minimal mereka harus mempertahankan bagaimana mereka punya mid lane turret. Kalau misalkan ini hancur, Gigfam invade jungle-nya makin lebih gila lagi sih. Ada Adam, ada Zun, sisi powernya luar biasa. Oke, 1 panah aja, seperempat darah ke seorang KY ya. Bayangkan, kalau KY-nya terkena basic attack dari melee dari seorang Baby, maka coba dipaksa di sana. Fokus ke arah turretnya, sudah harus dilangkah begitu saja. Ternyata yang ditangkap oleh seorang Mente masih terlalu besar di depan sana. Tidak ada yang mengcover. Max final blow, nggak ada yang kena. Ada masih ada I can show you the world, dan bakalan the well Dragon dengan Bristol dulu pos. Kali dapetin 1 momen tambah DJ Kali, tahun Flora Soba Papolo. Iya. Wow, double kill berhasil didapatkan oleh Kagura. Baik banget. Udah hal yang menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Gigfam. Akan menjadi sebuah kerugian yang lebih lagi. 1 ditukar 2. Dan 1 orang itu adalah Adam. Tapi untuk Renvi masih ngejar lagi, mukul mundur ke arah Benedettanya. Bakal coba diinvasi para pemain dari tim Gigfam. Kali ini berhasil mendapatkan 1 purple buff lagi. Bakal coba dikatin begitu saja. Renvi di depan sana. Ada basic attack dikeluarkan. Baby
Baby hanya ada mengcover. Frieza di sini udah mempotong. Max mau kemana? Enggak boleh pulang. Semuanya digoyah. Final blow. Alexodus masih bisa dihindari dengan satu buah flee dari seorang Frieza. Waduh, mereka dikepung dari beberapa lane yang dimiliki oleh Big Bang Alpha. Ini dia ada Mandiri Lord Camp. Lord kita udah nongol. Pertempuran antara Renvi dan Max kali ini langsung terjadi setelah adanya perubahan lane yang dilakukan oleh Renvi dan juga Adam. Meanwhile di arah bottom lane sepertinya para pemain dari tim BG Tronava mencoba untuk mengcover Lordnya. Sedangkan di arah top lane masih coba baku hantam. Ini nggak bakal bisa selesai karena terlalu tinggi dari kedua belah pihak. Dan harusnya Max yang bisa ditumbangin. Tapi KY termakan begitu saja di arah mid lane oleh seorang Frieza, Baby dan juga Zones. Pengawalan cukup baik dari seorang Frieza terhadap seorang Baby. Renvi fokus di lane-nya, meng-cutting minion supaya bisa membantu para pemain dari tim Geek Fam menuju ke arah Lord yang pertama. Wow, again and again KYY tertangkap. Apalagi yang terjadi di sana? Kita lihat ada sebuah teleportasi yang dilakukan. Enggak, ternyata di reset lagi Lordnya. Payung dilemparin ke arah rumputan yang baru aja hadir di Land of Emang Dawn. beda instingnya pro player ya, walaupun di situ nggak ada, dicek bro. Dicek dulu Dia Pak. tahu, karena dia tadi ada dengar ada suara teleportationnya. Dan di arah top lane Max masih terlalu jauh. Ini saat yang tepat untuk tim para Geek Fam untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Di arah sini, di reset kembali. Mereka tidak mau greedy. Ada Frieza di depan sana untuk memberikan informasi terhadap para pemain tadi. Tim Geek Fam. Udah ada KY yang mencoba untuk masuk ke arah backline dari tim Geek Fam. Yoi, di bagian tengah lagi dan lagi untuk kedua kalinya Lord di PHP-in. Di chat secara insentif tapi ternyata di ghosting habis-habisan. Inilah yang terjadi. Lordnya pun harus masuk ke dalam pitnya lagi. Pergerakan dari masing-masing player udah kembali normal. Max-nya ada di bagian lane yang dia milikin dari awal. Bahkan untuk Renvi sekarang masih tetap berada di atas walaupun masih belum bisa menyentuh ke arah satu outer turret yang ada di area top lane. Ini head to head untuk jungler dari kedua belah pihak. Di mana posisinya dari Bebiu berada di posisi ke-7 dan Brans di posisi ke-9. Tapi dari gold per menit ternyata Brans masih bisa dikalahkan dari seorang Bebiu dan kill participation memang Brans selalu ada di setiap poin kill yang didapatkan oleh tim Bigitron Alpha. Yoi, nah untuk ketiga kalinya kayaknya numpang parkir doang Bang di situ Bang ya. Parkir doang kita di sini Bang ya. Oke, telah dibuka, ada wave dragon menuju ke arah seorang Zeus di sana. Masih ada flicker, masih ada otok. Dan bahkan BBW di zoning out Renvi kali ini bakal coba di-takedown. Dan ternyata masih ada Purifier yang menyelamatkan dirinya. Ada pasangan execute, tidak berhasil. Dan harus pakai satu buat Dead Gundo. Renvi masih bisa bertahan di arah sana. Soul skill cukup banyak dikeluarkan oleh para pemain dari tim Bigitron Alpha. Renvi masih bisa bertahan dengan segitu banyaknya damage yang masuk. Ini akan menjadi sebuah kerugian lagi yang dimiliki oleh Bigitron Alpha. Beberapa source heal tadi kalau dimanfaatkan ke arah hero yang lain ya mungkin akan menjadi sebuah keuntungan. Tapi ternyata hal yang dicoba oleh Bigitron Alpha tadi masih belum membuahkan hasil. Lordnya dicolek, Baby-nya kali ini udah memberikan damage-nya ditemenin oleh Adam yang pastinya tebel banget. Max di bagian tengah udah mantengin aja. Lihat kali ini ternyata percobaannya berhasil dari seorang Baby. Water Circle telah dikeluarkan untuk mengecek para pemain dari tim Bigitron Alpha. Ternyata Lordnya tak ada kontes di atas menit 12. Ini harusnya menjadi Lord kuning Profesor. Ya ini udah menit 12 ke atas, enhance tentunya untuk Lordnya dan bahkan mungkin nggak bakal mengincar ke arah inhibitor turret karena belum ada inhibitor turret yang ditumbangkan. Yep. Meanwhile bottom lane, kalau mau dihancurin untuk Geek Farm, sekaranglah saatnya sebelum Lord yang ada di bottom lane. Cuma kalau misalkan untuk men-take down Renvi, ini memang agak sedikit PR ya, walaupun dia tidak memiliki satu buah Oracle, tapi dia punya Winter Truncheon sekarang. Yes. Dia makin sulit lagi untuk ditumbangkan, dia makin gampang lagi untuk buying time, dan nanti follow up-nya ada Adam, ada Zuns, bahkan Freeze. Jadi kayak 3 hero loncat, ini bakal jadi disaster banget buat teman-teman Bigitron Alpha. Tapi di arah top lane, Renvi bakal mengawal pergerakan dari Super Minion melawan seorang Max. Dan Max kayaknya nggak cukup kuat untuk menahan semua itu. Di arah bottom lane dari seorang Baby. Masih mendapatkan satu buah turret. Modern Shaker telah dibuka. Vision semua terlihat. Beras bakal coba dipanah. Asmara nggak berhasil mengenai ke jantung. Tapi ternyata ada satu buah yang berhasil jatuh menuju ke arah seorang Max. Max tengah dari damage yang langsung dihilang begitu saja. Dan ada semua damage dari seorang Frieza. Meanwhile ada Max kartu Mount Raging Sensor ke arah belakang untuk kabur. Dan dua harus hilang. Para pemain dari tim Bigitron kali ini mencoba untuk mendapatkan satu tambahan lagi. Duel mereka telah keluar, Purifier dan KYY ditukar begitu saja. Ada trade kill yang dilakukan 2 untuk 2 dari Bigitron dan juga Geek Fam. Tapi posisinya kali ini mereka masih punya Super Minion dari tim Geek Fam ID. Wah, sebuah percobaan lagi dari KYY tadi ya. Oke, dikejar kah? Enggak, ternyata masih cukup jauh. Mereka pun langsung balik lagi ke arah inhibitor turret yang mereka miliki. Mereka kira menuju ke arah sana, tapi ternyata
Untungnya Baby dan kawan-kawan ke arah kiri. Kalau misalnya mereka di arah kanan, itu mungkin beda cerita. Renfield lihat langsung masuk ke arah belakang. Dan Brasnya dituju. Brans gak peduli apapun yang terjadi. Rainbow sudah hilang. Gak ada pengawalan yang ketat dari pas Brans kali ini. Bahkan Baby-nya Treslo sekarang yang salah. Ditabrak begitu saja dengan ada satu buah roda gerigi dalam ditumbangkan. Max sudah punya Hunter sayang di menit yang ke-14 Pak Putu. Satu inbesarannya emang pecah, tapi ternyata ada sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit miss yang dilakukan oleh Bebu. Dia menabrakkan dirinya ke arah ban yang lagi muter-muter kayak begitu. Remuk sudah badan Yisansin Profesor KB. Iya, tapi ditambah dengan balik lagi late game untuk hari ini memang sangat mengerikan. Dan mau tidak mau harus di cover habis-habisan. Karena kalau misalkan Brans di zoning out kayak tadi, Brans nggak bakal bisa ngedeal damage ke siapapun dari Geekfam. Yes, bener banget. Tapi Brans kali ini harus dikawal habis-habisan. Bahkan Rainbow tadi merelakan jiwa dan raganya untuk seorang Brans. Ini butuh pas pam Brans. Pas Pas pam Brans, Brans, Pak. Daripada yes. kalau menurut gue sih, daripada Bransnya emang terus dipepetin seperti itu. Bisa nggak sih dari Bigton apa nih dari 4 player lain yang mereka yang menyerang, Pak? Karena dari menyerang situ, Karena- Bransnya memiliki satu posisi yang enak banget di bagian belakang. Dari tadi Renvi ini pepet Pepet terus, Pak. Ada Pet- satu sih, Petrus. ada satu sih yang menurut aku ini Apa? sedikit mungkin bisa diambil dari Bigetron. Ini kayaknya udah nggak bisa inisiator lagi. Ini Ya, kayaknya udah nggak bisa satu. inisiator lagi. Yap. Jadi kalau bisa, Cover. kayaknya tempel aja seorang Brans dan para pemain tim Geekfam itu sebenarnya nggak bisa terlalu masuk. Karena mereka punya seorang Loi. Oke. Yes, jadi mereka memaksa tabrak, itu bakal digabungin sama si Rainbow. Siapapun Ya, malah- yang menabrak habis-habisan juga ada coba ya. Malah sekarang permasalahan utamanya karena mereka punya Baxia dari Mat. Ya. Malah harusnya Mat yang tahan badannya di depan. Yes, bener Jadi banget. jadi ya kayaknya bakal berada di belakang. Either dia mau cover Rainbow or Brans. Menurutku dia ada punya dua pilihan yang bisa dibilang Iya. worth lah untuk tim fight-nya. Karena Rainbow juga sisi powernya luar biasa banget. Lihat, di sini juga udah punya Necklace of Durance. So Necklace of Durance yang bakal ngebantu bagaimana Tapi- Renvi ditumbangkan. Tapi kalau misalkan untuk sekarang, Freeze sih yang bakal jadi PR. Karena Tapi gini, udah punya Profesor. penetration. Kalau menurut aku ya, ini kalau misalnya mereka udah taruh Baxia di depan yang seperti Profesor bilang, mereka nggak boleh lepasin terlalu lama. Iya, Karena Baxianya itu bakal lembek banget. benar. Bukan hanya lembek, kenapa gue bilang lembek? Pertama lihat dia itemnya nggak terlalu kuat untuk menahan seorang Bebiu. Dan di sini ada sudah Wave Tracker yang bagus dengan flicker dari seorang Sus ternyata gak berhasil. Satu di takedown, gak ada taker dari para pemain dari tim Geekfam. Bahkan kali ini ada lot yang terbuka, kerugian yang luar biasa. Mate bakal coba ditabrak, bakal coba ditanam dia, begitu buying saja. time. Hanya buying time dari seorang Matiar bottom lane. That's Gak it. mau lagi melanjutkan. Cukup dapat satu, setidaknya ini akan menjadi daya dobrak mereka. Maju perlahan ke bagian depan, Lordnya udah terlihat, Lordnya udah Lord kuning, ada teleportasi yang dilakukan 3-4 halo. orang. Alekto final blow-nya langsung ke arah Frieza. Oh Frieza pasti my bisa God, mengkocek. Frieza dikocek begitu saja. Tapi ternyata damage-nya nggak bisa terlalu lama. Brans ditumpangin dengan Restriction. Brans harus hilang di arah sana. Para pemain dari tim Geekfam lihat darah belakang. Ditujukan seorang Rainbow. Gak peduli apapun yang terjadi. Dikawal begitu saja. Dapat didapatkan dengan kolok dari seorang Adam. Bebiu bakal coba numbangin main juga di sana. Ini bencana untuk tim Bigetron apa? Wow, dan wow. Yes, wow. Ini luar biasa sih Geekfam. Benar-benar luar biasa. Satu orang dari Geekfam direnggut, mendadak 3 dari Bigton Alpha hilang sekaligus, Pak. Masalahnya ketika dia menggocek Frieza, dia bener-bener short skillnya banyak yang keluar. Dan lihat Rainbow-nya pun gak bisa pulang lagi. Enggak bisa itu bener-bener kayak banyak banget yang di waste. Way of Dragon udah dikeluarkan tapi Freeze masih punya Flea. Habis itu dia Yin yang Gathering. And then yang diberikan sama Freeze ini buying time-nya kejutan ya, emang bener-bener mahal banget buat Geekfam. Yes, bener banget. Dan lihat sampai purple buff-nya bakal dikasih ke arah seorang Freeze ya harusnya. Baby udah punya satu buah purple buff. Lihat Baby berani banget dari garis depan. Kenapa? Karena dia tahu ada Adam yang bakal mengawal. Satu buah red buff udah diamankan. Alekto-nya terlambat kali ini. Hanya untuk bisa clear minion saja satu wave. Kayaknya damage terlalu besar. Papal terlambat sudah mulai masuk. Potensi karena dikeluarkan. Fokus sekarang mid lane-nya. Durada inhibitor sudah hilang. Udah ada immortality tapi di sini kayaknya berada dengan depan. Redmi menembel seorang Brans. Gak peduli apapun yang terjadi. Habis saja ditumbangkan begitu saja. Imperial Justice, Duel of Dragon masih bisa dihindari dengan Treslos-nya. Bahkan kayaknya harus hilang immortality-nya pecah begitu saja di tengah sana. Max hanya clearing minion untuk para pemain tim Geekfam biar gak masuk tapi ternyata di sini damage terlalu besar. Massacre tumpal, Marmonila ini bencana. Bigetron kehilangan 3 player dan bahkan Brans almost is never enough. Iya, ini sedikit lagi dan kemenangan hadir untuk Geekfam ID. Saja
terperosok di posisi ke-6. Waduh, makin dalam lagi jurang yang harus mereka masukin. Kalau sampai nanti mereka terus-terusan masuk ke jurang, Goa sudah siap menanti. Tapi ini dia Land of Down. Yes, langsung spam aja BTR Win atau Geek Farm Riva. Yes, langsung masuk di arah mid kali ini. Bebiu, dia tahu banget dengan hero-nya. Benedetta dia bisa claim dengan cukup cepat dan Rainbow punya insting. Adanya seseorang di arah rumput sana kayaknya dari seorang Rainbow. Iya, akankah terulang? Enggak lagi. Terulang seperti di game yang pertama. Bebiu langsung Phantom Slash ke bagian depan. Lalu udah ada 3 player lagi berkumpul. Zuns-nya, petinju dan juga ahli kungfu kali ini akan bertemu. Ini bisa gue bilang sih bakal ganggu banget sih dari Zuns-nya. Karena kenapa gue bilang ganggu? Karena di early game Zuns ini bakal punya damage dan dia bakal tebel banget. Lawan cowok juga bakal bisa kalah. Lihat, Zuns setengah darah, nggak ada yang info. Tapi Zuns bakal bisa ditumbangin, first blood bakal digunakan. Ada 1 buah. Oh my god, masih bisa dihindari. Ada 1 buah flicker telah dikeluarkan. Sakaratul Maut, tapi di sisi lain Baby berhasil mendapatkan orange buff-nya 40. Dicolong begitu aja dengan ada Renvi tadi yang udah melindungin, dikejar oleh Ripo yang menggunakan Esmeralda. Berhasil kabur. Kejar-kejaran. Dua belah pihak sama-sama menggunakan flickernya, tapi ternyata Brans kali ini bakal juga fokus. Bakal coba untuk ambil ke arah orange buff, bahkan jungle-nya dimakan begitu saja. Kayaknya di garis depan mencoba untuk ngezoning para pemain dari tim Geek Fam dan harusnya keuntungan masih di tangan Geek Fam. Kenapa? Karena Brans gak ngambil orange buff yang dimiliki oleh tim Geek Fam. Iya, itu dia. Tadi sebenarnya pergerakan rotasi dari Bigonon Alpha udah eval ketika kemarin mereka kehilangan orange buff-nya. Tapi kali ini mereka mencoba untuk malah masuk ke jungle-nya lagi. Waduh, nih Zun sudah nggak punya flicker lagi nih. Pede banget tadi Zun sendiri maju ke bagian depan, tapi Freeze di bagian belakang melemparkan bayi ke bagian depan lagi. Ini dia masih selamat berdua. Ya masih ampun. bisa sempat recall, tapi kali ini ada Babiu dengan 1 buah Benedetta-nya. Karena ini bahaya banget sih kalau dia recall dengan darah sekarat. Bukan di takedown, nggak sengaja ke takedown. Karena saya sering banget Pak Pulung. Nggak mati, recall, terus mati sampai KB masih bilang gini, masih bisa nih orang, tapi ternyata kaditanya Ramai-nya masih bisa dihindari begitu saja oleh seorang Babi dengan naik-nya. Dikejarkah? Enggak, ternyata untuk kali ini ada 1, 2, 3 hero dari Bigonon Alpha yang udah mulai masuk ke dalam area pit dari Turtle. Zones di garis depan, belum ada knockout strike, masih level 3, tapi kali ini dari Kaye di belakang sana, Retribution diamankan begitu saja, Brans terlalu offside, masuk, ditumbangin, first ball, kena knockout, dan bahkan seorang Esmeralda-nya harus hilang di arah sungai. Iya, 1 berbanding 2 dan juga mendapatkan ke arah Turtle. Again and again, Geek Farm mendapatkan cuan lebih dari fight barusan. Dan lagi. Bukan hanya cuan, ini bukan hanya cuan nih Profesor. Udah, ini bisa dibilang dari tim Bigetron Alpha sudah jatuh tertimpa tangga. Wah, sedikit lagi. Tapi untuk Baby sendiri masih bisa maju ke bagian depan. Udah Phantom Slash tadi yang dikeluarkan. Nah, ini pun kali ini bisa mengirim dia untuk bisa pergi. Gak selamat ternyata karena disabet langsung dengan Slender. Sayang sekali kali ini para pemain Bigetron Alpha. Dia harus dapetin 1 poin atas seorang Babiu. The Way of Dragon bakal dikeluarin begitu saja karena freestyle dulu bos. Dan di follow dengan Rough Wave. Rainbow Duyung kali ini dapetin 1 poin tambahan atas seorang Zuns. Wah, menjadi 1 sama ya untuk masing-masing core. Mereka udah kehilangan 1 nyawanya. Freeze di bagian tengah juga harus balik lagi menghilangkan wave minion. Brans perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke area pertahanan yang dimiliki oleh Geek Farm. Ada 1 orange buff-nya yang udah terlihat. Tapi di bagian bawah kita lihat aja ada masih nyedot darah ke arah 1 wave minion. 1, 2, 3, 4 hero pun langsung jalan bersamaan. Rapi banget, udah kayak anak paskibraka lu berempat tuh ya. Yes, karena ini adalah pas pam Brans yang coba untuk mengawal pergerakan dari seorang Brans. Pak Pulung di mid sini. Hati-hati untuk seorang Frieza. Kayaknya untungnya gak punya flicker tapi dia udah punya The Way of Dragon dengan tenacity-nya bakal lebih kuat lagi. Meanwhile, dengan posisi yang dibenarkan dengan tim Bigetron, mereka harus melakukan snowballing. Mereka tidak boleh melakukan sedikit kesalahan karena ingat, Brans tidak boleh offside lagi. Brans tidak boleh berada di garis depan. Aku tahu tadi dia offside untuk coba ke arah Turtle. Tapi itu sangatlah rugi ketika dia tidak ada cover sama sekali. Karena 10 detik dan 9 detik menuju ke arah Turtle yang kedua. Oke, terlihat lagi pergerakan dan posisi dimanapun. Udah ada 1 Wave Dragon kali ini berhasil mendapatkan langsung ke arah Zuns-nya. Tapi Zuns masih bisa kabur dengan sedikit darah yang dia miliki. Di bagian tengah Rainbow menjadi korban lewat fight yang udah terjadi. Dan bahkan solo kill. What?
Beras di solo kill begitu saja. Tapi kali ini para pemain dari tim Big Nava kehilangan 2 playernya. Rainbow dengan Nevernight. Bahkan Baby dapetin turtle tanpa harus menggunakan retribution. Karena retributionnya bakal difokuskan ke arah Purple Buff terlebih dahulu Pak Wah, Pulung. emang ini kucingnya Pak Pulung nakal banget ya. Balmon. Balmon. Muter dapet Bransnya. Lethal counter itu memang memberi wah. Gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat. Nggak lihat kita mah. Gak ada yang lihat Renvi. Gak ada oke. Amang. Tadi tiba-tiba ada Hellcard tapi para Iya. pemain dari tim Geek Fam di arah bottom lane bakal coba mendapatkan seorang mat gak bisa berbuat banyak. Dihilangkan begitu saja. Poin yang didapatkan oleh tim Geek Fam membuat Bigetron terdiam kali ini. Lagi dan lagi kita mendengar suara hayo di belakang. Ayo. Ini khusus ini apa ya? Signaturenya Geek Fam nih hayo. Tapi kali ini lihat di arah top lane. Brans bakal coba ditempel begitu saja oleh seorang Renvi. Ternyata kenapa strike-nya gak berhasil dapatkan. Tapi lebih milih untuk clear minion saja. Ada KYY, stand by your position. Siapa yang bakal coba dicari? Ternyata nggak ada. Karena terlalu jauh para pemain dari tim Geek Fam nggak tergapai oleh seorang KYY. Iya, Renvi masih muter-muter aja nyari sparingan untuk main basket. Ini dia satu wave minion langsung diputerin begitu aja. Ripo tertinggal 2 level di bawah dari Renvi. Diputerin abis dah satu penari ini. Ya bukan hanya itu aja Pak Pulung. Meanwhile para pemain dari tim Bigetron Nava kali ini benar-benar mencari otak untuk mencari gimana caranya mereka nge-take down seorang Renvi dan juga Adam. Tapi Wah. Ripo di depan sana bakal coba dihabak-habak langsung diputar-putar begitu saja. Ada baling-baling bambu dan Ripo memilih untuk mundur. Damage terlalu besar. Baby dia punya final blow. Ini bakal bisa di-dive asal-asalan. Dan Ripo cuma punya 1 Falling Star Moon, tapi ternyata nggak bakal dipaksakan. Ripo bakal memilih mundur untuk menyelamatkan dirinya ketimbang untuk gambling di arah top lane. Oke, dengan adanya 2 orang yang seperti ini yang cukup lama berada di area pertahanan Bigetron apa? Belum ada backup. Hampir saja almost, hampir saja. Almost. Almost is never enough, tapi kita bakal lihat mandiri Turtle Camp sudah ada dan belum ada yang berani mencoleknya. Brans, retributionnya hampir saja kehilangan 1 buah orange buff. Meanwhile di arah bottom lane, ada bakal coba menghisap, ada mid di sana dengan Synchro Vision, Chronades, ada mencoba bertahan, baik time begitu saja, menghindari, dan Zul sayang sekali, kena counter strike-nya nggak berhasil, dapetin Iya. 1 poin. Karena tadi satu targetnya berada di dalam rumputan terlebih dahulu ya, jadi agak sedikit menekan nerka. Sementara itu Bras sedikit lagi, again and again gak kena. Renvi sayang banget kehilangan momen. Renvi ya masih muter-muter tapi sakit Frieza banget. save the day. Wow. Lihat, yang overturnya berhasil membalikkan keadaan. Lagi-lagi, satu Frieza save the day. Wah. Itu thanks to minion sih. Minionnya kelasi tadi sama Renvi. Dia dapetin regen sedikit. Dan dia masih bisa survive sementara langsung di follow up sama Freeze dan juga Zuns. Ini benar-benar backup yang luar biasa banget dari Geek Fam. Mereka benar-benar saling nge-cover satu sama lain. Tapi Zunsnya kena strike-nya, Ripo, Falling Star Moon ke arah yang salah. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Mid bakal coba untuk memaksa keadaan, tapi ternyata Diver Knight berhasil membuat kayaknya terdiam. Tidak ada The Way of Dragon di sana, Pak Pulu. Tertabrak rusuk dari Chow. Cukup tersedak tadi nafasnya. Terdiam sesaat tapi di dalam rumputan kali ini kita lihat aja udah ada 1 inisiat dilakukan oleh Zuns. Dan lagi keluar stiker Bigetronnya. Yes, lagi dan lagi di sini. Bisa gua bilang permainan yang luar biasa dari Freeze atau Frieza dulunya ya. Tapi kali ini Brans bakal coba untuk dapetin 1 poin. Oh, lagi-lagi berhasil bukan dihindari main. begitu saja. Renvi masih mau lebih. Ini Renvi kayaknya apa yang terjadi sama Brans dan Renvi ya. Nggak tahu. Walaupun udah ganti hero masih ditempel habis-habisan dari seorang Bransnya. Ini Renvi nih kelar main di game kedua. Jadi ini lapangan basket 14 lah Pak deh tadi tuh kan. Nabok, letar kocok. Kayaknya menjawab Ranger Emas tadi ya. Menjawab Ranger Emas tadi kayaknya emang benar-benar di aim sih. Maksudnya mungkin dari hero-hero pemilihannya juga udah di apa ya, The Way of Dragon telah dikeluarkan dari arah bottom lane. Renvi menuju ke arah minionnya. Tapi minion bakal coba lagi. diambil. Berhasil mendapatkan 1. Masih bisa kabur dari Renvi dan Zuns lagi mereka cukup baik. Kameranya cukup baik pada belakang ke arah belakang. Kayaknya udah gak punya lagi. The Way of Dragon memilih untuk mundur para pemain dari tim Geek Fam. Sabar banget. Dan Renvi, hoki tahunannya dipakai kembali kali ini, Profesor. Ya, cooldown 365 hari ya, tapi balik lagi menjawab tadi Ranger Emas kan. Iya. Itu kayaknya emang di target-targetin sih.
kayak hero-hero pemilihannya dari Renvi emang Disiplin bener-bener, iya, bener-bener buat nempelin Brands. Jadi kemanapun Brands ada, dia bakal bener-bener nge-screening, nge-mirroring, bener-bener ditempel. Iya, soalnya ini dari game sebelumnya udah terlihat gitu loh. Kayak hero gue yang nganter lu, Iya. hero gue nempel lu. Dan dia pakai Balmond kan bisa dibilang underrated lah hero ini ya. Cuma dengan Berdamage. damage yang cukup besar dan sustainability-nya, dia bakal kuat banget lawan seorang Matt. Bakal ditabrak begitu saja, flicker digunakan, Renvi seorang diri, bakalan nggak dapet sama sekali. Renvi masih kembali lagi hadir, meanwhile di arah mid lane Ripo mencoba untuk nge-buying time. Tapi 3 versus 1 di arah bottom lane, bakal dikeluarkan seorang Ripo. Adam juga masuk, tiba-tiba Cita datang kepadaku, Rafael telah dikeluarkan, Adam agro turret, tapi ternyata masih ada satu buah ombak yang bisa digunakan oleh seorang Rainbow. Wah, ini dikit lagi Adam yang masih bisa kabur ke bagian belakang. Untungnya dia nggak melakukan initiate lebih lagi, tapi dari Bigetron mereka udah mulai masuk ke bagian dalam, memberikan initiate tambahan, mereka memberikan balasan, dikejar perlahan, tapi untungnya dari Brands masih ingin melakukan farmingan, mereka nggak mau melanjutkan pertempuran. Yes, bukan hanya itu aja. Kali ini Babiu berada di arah top lane. Ini kayaknya adalah salah satu kenapa Benedetta nggak jadi prioritas dari arah jungler ya. Kayaknya dia agak berat banget untuk dapetin minion-minion. Dia juga agak berat untuk dapetin pick over ya, Profesor ya. Benar. Gue selalu ngeliat dari kemarin dengan Benedetta jungler itu selalu nggak punya point kill yang banyak seperti jungler-jungler lainnya. Iya, karena pada dasarnya dia ini tipikal hero yang bisa melakukan rotasi cepat. Iya. Dan Zeus di sana dengan satu buah knockout strike memilih untuk mundur terlebih dahulu, tapi dari Babiu gak tahu ada seorang Kaye di sana yang mengawal pergerakan dari seorang Bans. Tapi kalau misalnya terbuka posisinya, dia bakal bisa menjadi bencana. Dan betul saja Brands memilih untuk mundur karena pergerakan dari Kaye udah terlihat, udah nggak bisa bersetubuh dengan bumi lagi, Pak Pulu. Iya, udah gak bisa bersatu dengan alam lagi, bersatu dengan rumputan yang ada. Di bagian tengah udah ada magical damage yang dibikin oleh Kick Farm, ini dia itemnya, Prof. Iya, tadi kita sempat melihat juga bagaimana Bloodlust yang sudah diamankan oleh Renvi membuat dia makin sustain, tapi Blade of Despair sudah diamankan oleh Babiu, so dia akan lebih mengerikan lagi ketika nanti Alecto Final Blow-nya digunakan. Mungkin dia akan menuju Oracle, karena kita tahu sendiri bahwa ngomongin masalah cooldown reduction, biar Alecto Final Blow-nya bisa di-spam, dia bakal memiliki damage yang optimal pula nantinya dari segi regen HP. Wow. Ini Zunsen sudah di depan sana, kayaknya memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha tertangkap dengan ada Ingang Overton. Adam bakal coba di follow up, nggak mau, tapi damage-nya dari Brands terlalu sakit. Meanwhile Kaye di sana mencoba untuk dapetin seorang Babiu. Ini try hard banget dari Kaye-nya juga untuk dapetin Babiu. Nggak peduli apapun yang terjadi, dia harus tendang core-nya, gue lihat-lihat. Wah, itu nikmat banget. Gimana ya? Ini mereka saling menggocek, ini dari tempo permainan juga udah nurun banget lagi dan lagi masih gagal. Nggak jadi lapangan basketnya menemukan player tadi, Pak ya. Tapi gue suka sih, dia try hard terus untuk dapetin lasit-lasitnya. Iya. Dapat nggak dapet urusan belakang. Yang Iya. penting tampol dulu, Tampol Pak. dulu. Counter aja dulu, bos. Kayak tadi dilihatin, Brands mencoba untuk melakukan split push di arah top lane. Renvi-nya langsung recall, datang ke top lane. Dan mungkin sekarang nih ya, kalau Brands-nya nongol di map bottom lane, mungkin Renvi bakal datang ke bottom lane. Iya, gue yakin itu karena udah kelihatan banget patternnya dari tadi tuh kayak gitu. Di mana Brands berada, Renvi tempel. Di mana Brands pakai hero apa, Renvi cari counternya. Tapi ini mindset yang bagus sih menurut gua. Dibandingkan kita harus berebut overpower, kenapa gak kita cari counternya aja? Gitu. Saling menemukan counter balasan juga, tapi untuk Ripo ketemu lagi di bagian tengah. Udah ada fight yang terjadi, enggak. Ternyata masih aja ngelihat dari kejauhan Zuns-nya sendirian dalam rumputan. Ripo pergi, lalu ada Kadita juga yang udah mundur. Sementara Brands masih masih mencari informasi ataupun posisi yang cukup baik. Rainbow sedikit lagi, SP tersisa, untungnya masih bisa pergi. Adam juga udah melakukan initiate. Tapi dengan trigger yang bagus, belajar seorang Babiu. Matt langsung dapetin damage dengan cukup banyak dari mid lane. With the transition, tapi save the day untuk seorang Adam. Memilih flickernya untuk mundur. Babiu kena damage. Frieza bakal dibalikan keadaannya. Kaye terlalu offside. What are you doing, Kaye? Dan langsung ada lethal kata menyelamatkan setidaknya 1-1. Renvi mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. Kaye terlalu offside. Karena kalau misalnya Kaye tadi balik, mereka bisa dapat Lord. Tapi karena tidak ada seorang tanker untuk tim Bigetron Alpha, ini mungkin Bigetron Alpha bakal coba fokus ke arah mid lane-nya dulu sih dibandingkan harus dapetin ke arah Lord. Tapi lihat Synchrovision, Chronodes hampir saja nggak berhasil dari Matt dapetin 1 poin atau 1 turret objektif di arah mid lane. Iya, ini Matt-nya sendiri juga udah diberikan purple buff ya untuk sekarang, karena dengan menit segini pastinya dari hari sendiri udah sangat membutuhkan untuk itemnya sendiri, Prof, dengan menit segini, Prof. Iya, untuk dari menit segini sih, kalau misalkan dari satu kali combo yang diamankan sama Freeze dan juga Rainbow, malah sebenarnya harus berhati-hati. Ini kayak
Ripo, Renvi, Adam, sama Matnya sih. Iya. Side lanernya yang harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena kalau misalkan dua mid laner kita ini, Rainbow dan juga Freeze sudah mengeluarkan combo-kombonya, dan mereka berada dalam posisi yang merugikan, dalam konotasi mereka tidak memiliki battle spell, mereka tidak memiliki winter truncheon untuk escape, mereka yang bakal dimakan lebih tepatnya. Apalagi mengingat Brands aja ini benar-benar dia Demon Hunter Sword duluan daripada dia Enos Battle kayak. Oke, Ripo seorang diri itu masih ada flicker di sana. Renvi bakal coba untuk membayang-bayangi para pemain dari tim Bigetron Alpha di arah top lane. Kedua belah tim cukup kerat dan gua lihat Ripo sampai bikin ke arah anti Kuira saking respect-nya dengan adanya seorang Renvi. Dan maka Renvi sendiri pun dia juga udah menuju ke arah Oracle harusnya. Wah, bakal Kalau nggak nambah Oracle lagi tuh. Athena ya, tapi Athena dari Athena Bebiu. ternyata. Enggak Bebiu. Baby Athena. Iya, gua Renvi, gua penasaran sama Renvi, tapi Rainbow mengeluarkan satu buah ombaknya kali ini memilih untuk mundur. Udah ada seperempat darah, tapi ingat, Rainbow masih ada satu buah pasif. Berhasil dituju, Final Blow, Electobot, tapi ternyata basic attack yang digunakan menuju ke arah seorang Baby terlalu besar. Renvi memilih untuk mundur terlebih dahulu. KYY, belum ada Duel of Dragon, masih ada balik-balik bambu. Ripo juga bakal coba untuk mulai datang menuju ke arah Lord yang terhormat 40. Wah, ini mereka bisa aja langsung mendapatkan ke arah satu Lord, tapi ternyata fight di bagian tengah masih terjadi, masih disaudaranya satu area seperti Dipaksa. itu aja, Immobilize pun udah langsung terjadi begitu aja. Sementara Matt masih memberikan synchronize-nya, tapi nggak mengenai ke arah satu player pun yang dimiliki oleh Ini Kiva. jangan sampai Bigetron melakukan kesalahan seperti kemarin. Mereka terlalu ragu untuk melakukan satu buah Lord, sehingga mereka harus nunggu momentum dan di sini malah dibalikan keadaannya. Baby hampir saja mendapatkan seorang Rainbow, tapi masih ada Rafael. Adam dapetin seorang KYY. Seperti yang gua bilang kemarin lagi dan lagi. Brans bakal coba ditempel, tapi Adam gak ngelepasin Oh my begitu saja. God. Brans mau kemana? Gak boleh pulang, aku cinta padamu dari seorang Adam. Adam mencoba untuk menghindari dengan satu buah blotonnya, tapi ternyata Adam harus merelakan diri, Masih jiwa digocek. dan raganya kali ini di arah bottom lane. Wah, setidaknya dia udah mendapatkan satu core utama gitu. Ini Yes. akan pastinya memberikan waktu yang cukup banyak untuk Geek Farm bisa melakukan initiate kah, atau melakukan setup terhadap Lordnya kah. Tapi untuk sekarang Ripo-nya ada di bagian tengah, Rainbow-nya terkena sedikit damage, tapi Freeze dilompatin begitu aja, dijogetin, tapi nggak terkena efek-efek jogetan yang dikeluarkan oleh Ripo. Yang udah gue bilang, dari kemarin mereka terlalu ragu untuk melakukan Lord. Apa yang terjadi dari Bigetron berkali-kali. Rainbow Sakaratul Maut, Raven dikeluarkan, Retribution dan bahkan Rainbow save the day. Rainbow berhasil mendapatkan satu Lordnya. Harus dihilangkan begitu saja. Masih ada Ripo, shutdown didapatkan. Knuckle strike gak berhasil. Rainbow yang bukan pelangi ternyata membawa pelangi dan angin segar untuk tim Bigetron Alpha. Lordnya wave. diambil, Prof. Raw wave yang on point banget. Tadi sebenarnya Renvi udah try hard untuk mencoba mengamankan satu buah Lord, tapi kali ini dengan keadaan sekarang Renvi terlalu terburu-buru untuk melakukan lethal counternya, dan bahkan gak ada yang expect bahwa Bebiu juga harus tenggelam. Yes. Tenggelam lebih tepatnya. Tenggelam dalam raw wave. Dalam raw wave. Raw wave luka dalam. Yes, bener banget. Dan ini Lordnya menuju ke arah top lane. Mendapatkan satu buah turret tambahan. Tapi harusnya masih bisa di-defend. Harusnya masih bisa di-defense karena Bebiu bentar lagi bakal hidup. Dia masih punya Adam juga. Walaupun Lordnya kali ini bakal perkasa banget, tapi mereka setidaknya walaupun masih defend, tapi mereka harusnya kehilangan satu buah inhibitor sih. Minimal. Kemungkinan besar Minimal besar banget. akan kehilangan satu inhibitor turret karena sekarang juga udah langsung ditabrak begitu aja. Misalkan setengah, cuman cukup berani untuk Kadita langsung masuk ke bagian tengah zone-nya. Bisakah dia selamat? Masih bisa kabur masuk ke dalam base yang dia miliki. Ternyata defensif dari tim Geek Fam luar biasa. Mereka tidak kehilangan inhibitor sama sekali. Oh my god. Oh my god. Tukang somai kecebur gout. Oh my god. Ini ya. Gimana ya, Geek Farm memiliki satu defense yang baik banget untuk kali ini loh. Rapi banget. Mereka nyisirin atasnya dulu, ditahan berdua, bertiga. Mid-nya bakal di Electro Final Blow, dan di bottom lane Renvi benar-benar membersihkan. Bahkan tadi aku lihat indikatornya juga bisa dibilang benar-benar Oh, Adam langsung ngebuka ultimate kali ini. Matt udah sulit banget untuk ditangkap. Ada satu cara untuk menangkap Matt. Ini harus dari knockout seorang Zeus. Knockoutnya berhasil dapetin Matt. Walaupun dia pakai Modify, ingat, knockout track merah bisa berkali-kali. Iya, dia Kalau bisa itu- melakukan cukup cepat ya, Ji. ya. Yes, bener banget. Kalau itu udah muncul, itu bakal bisa menjadi bencana untuk seorang Matt. Karena Matt di sini punya damage cukup besar. Kayaknya memaksa keadaan untuk inhibitor, tapi ternyata bakal masih ada flicker di sana. Hingga over tertarik keluarkan, tertarik dengan ada satu buah karet dari seorang Freeze. Bahkan kayak immortality-nya harus pecah dengan Flame flame shot.
Top Global Blade Shot berhasil menghilangkan satu buah immortality yang dimiliki oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Bigetron Alpha bisa dibilang kali ini tidak terlalu agresif dengan owning yang mereka miliki. Padahal seharusnya dengan posisi yang mereka miliki, mereka bermain menekan ke arah Geek Fam. Tapi di sini mereka lebih bermain pasif. Ini bukan Bigetron Alpha yang gua kenal, Profesor. Iya, ini bukan Bigetron Alpha, jangan-jangan ini Bigetron Beta ya. Wah. Benar-benar diturunin temponya soalnya. Biasanya mereka kalau lagi winning condition tabrak aja, Tabrak, Mereka nggak pernah nahan seperti Nggak ini. pernah nahan kayak Karena gini. gue udah lihat tempo yang sama di kemarin hari, di mana mereka ketika owning dari Onyx Esports, mereka tahan banget berkali-kali cuma mancing-mancing Lord. Mereka nggak ada komit sama sekali. Mereka nggak mau gambling. Dan sekarang pun dengan owning yang mereka miliki, Kayak tadi deh, Lord. yes, Mereka nggak mau gambling Yap. kan sebenarnya. Mereka kayak ketarik sama Gigfa, mereka tahu nih, oke ini mau dirusuin. Akhirnya mereka batalin Lordnya. Padahal mereka bisa Lord secara paksa kayak gitu. Dan kalau misalkan dari segi itemnya, balik lagi, ini udah menit ke-20. So item bakal Yes. ya sebenarnya berpengaruh. Tapi untuk yang sekarang yang paling berpengaruh adalah Athena Shield dari Adam. Adam bener-bener respect banget terhadap Rainbow dan juga Matt. Serta Iya, iya. Ripo dengan build damage yang cukup luar biasa karena kalau misalkan melihat di sini, Ripo nggak bikin Holy Crystal, tapi dia malah bikin ke arah antivirus. Dia bakal bahkan sustain. Baby udara sana seorang diri hampir saja terpick off. Baby masuk lagi nih, ada final blow. Dipaksakan berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor. Kerugian untuk tim Geek Fam kali ini. Bigetron Alpha sudah mendapatkan keuntungan dengan adanya inhibitor. Tapi 9 detik lagi Bapak Pulung yang terhormat kali Wah. ini bakal muncul. Bapak Lord, Pak. Oh salah. Salah. Salah, Bapak Lord ya. Ini Zuns-nya menjaga aja ke arah purple buff, Beneta di bagian bawah menjaga satu wave minion dan juga ada pergerakan dari Esmeralda. Tapi di bagian dari purple buff-nya akankah terjadi peksa lagi karena untuk sekarang Frieza masih bisa kabur ke bagian belakang setelah ada satu paling star moon tadi langsung dikeluarkan begitu aja. Sebenarnya dari Bigetron Alpha ada sedikit memiliki mindset terhadap Frieza. Gue nggak tahu dia mindsetnya mengejar Frieza atau tilting ke arah Frieza. Karena berkali-kali Frieza menjadi pilihan. Yap. Sedangkan Frieza punya Flea. Mereka nggak boleh seperti itu. 21 menit loh Pak, Freeze-nya belum diambil sekalipun. Yes, Ini tapi- kesaktian dari satu orang ini lagi. Tapi berkali-kali, berapa kali Frieza-nya itu. Berkali-kali apa berapa kali? Berapa kali dan berkali-kali dia dicoba. Ah, Iya. atau digabungkan beberapa kali. Beberapa kali. Berkali beberapa ini Ah gimana? boleh Pak, Iya, iya gua benar. gebuk rahang lu bentar lagi. Lanjutin Ji. Ya, sok. nyala tuh sikutnya. Gue bingung, Cornet marah, Pulung marah, kami juga marah. Kenapa Enggak, sih? gue gak marah, Ji. Gue gak follow up lu doang. Oke. Biar kalau- sebelah lu marah. Oke. Tapi meskipun begitu, sungai di sana ada Bras coba untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Frieza mencoba digocek, lihat semua menuju ke arah seorang Frieza. Digocek begitu saja, dua Di orang. flicker. Sedangkan Bras yang gak ada yang mengcover sama sekali. Frieza membaik time, di cover dengan 3 overturn-nya, dibalikan keadaannya. Ripo yang harus ditumpahkan di sini bahkan. Lihat, Sakaratul Maut, Ripo tinggal menunggu momentum, masih bisa hilang. Lihat gak ada yang cover Bras sama sekali. Zone di belakang sana memusir mundur para pemain dari tim Bigetron 2 untuk mengejar Frieza, bahkan kehilangan Ripo, kerugi bandar ini. Kayak susah banget gitu ngejar Freeze-nya gitu. Gak bisa. Dengan memberikan damage yang begitu besar tadi ngeburst bahkan Esmeralda minta maaf Pak, itu payung. Duri-duri ataupun rangkai yang ada di dalam payung tersebut nusuk semuanya ke arah Esmeralda dan ini juga bisa ke Joe. Lord, percaya nggak? Ini Gigfam mau gambling di Lord, lihat percaya sama gua. Kenapa? Karena di bawah Brandsek terlihat Yap. dan ada Matt di sana. Renvi punya satu buah immortality, jadi nggak ada Oke. takut-takutnya sama sekali. Para pemain dari Bigetron sudah mulai bersuara, udah buka suara. Ada Matt di sana, seperempat. Langsung ada Zaman Force, langsung dikeluarkan begitu saja. Ultimate langsung informasi diberikan kepada tim Gigfam kali ini udah cukup valid, Profesor dan juga Pak Pulu. Iya, ini antara mau kabur ataupun mau ngambil Frieza tadi nih. Enggak, dia mau ngambil Frieza, tapi Frieza masih ada Flea. Dan untuk kali ini ada Zutz udah bentar lagi bakal merah. Bran di depan sana, ada Matt ingat. Di sini Frieza langsung ada duel terakhir dikeluarkan ke arah seorang Zutz pasti ada knockout strike. Di cover begitu saja oleh seorang Adam. Di reset dan bahkan Matt-nya seperempat darah terakhir. Bahkan Adam lihat matanya udah mulai hijau ngeliat seorang Matt di sisi lain. Baby datang tiba-tiba flanking ke arah belakang. Baby Sakaratul Maut memilih untuk mundur. Tapi ternyata Ripo gak berhasil memakan Baby di depan sana. Backupan yang dilakukan oleh pemain dari Gifam baik banget. Tapi untuk Bigetron Alpha juga untuk kali ini nggak ada yang tumbang dari mereka, walaupun dari beberapa war yang udah terjadi untuk dari game yang pertama bahkan di game kedua yang udah berjalan agak sedikit menimbulkan korban dari tiap war yang terjadi. Jujur, tadi Gigfam itu beruntung. Kenapa? Karena Matt nggak ada Zaman Force. Dan satu lagi,
dari Geek Fam beruntung Baby-nya nggak tumbang. Itu salah banget war yang dilakukan sama Geek Fam kalau menurut gua. Oke. Kenapa? Baby-nya nggak ada yang nge-cover. Baby-nya masuk aja di arah belakang. Sedangkan di sini Adamnya bakal ngebuka, bakal coba untuk scaling, bakal Duel of Dragon juga udah dikeluarin. Ada masih ada Winter Transition, para pemain dari tim Bigetron Alpha udah soft skill banyak banget yang dikeluarkan, bahkan Zaman Force juga pun sudah dikeluarkan begitu saja. Langsung ada Zun di sana, memilih untuk mundur sedikit demi sedikit, mengawal pergerakan dengan cukup baik. Defense yang kuat dari tim Geek Fam. Lagi dan lagi, Geek Fam solid banget dari tim fight-nya. Ini solid banget, dia defense-nya pelan-pelan, mundurnya bareng-barengan, nggak ada yang ditinggalin satu persatu. Dan kenapa gue bilang agak kurang baik dengan war yang tadi, Long? Karena harusnya yang masuknya adalah seorang Adam. Adam yang masuk kali ini. Tapi sepertinya dari Bigetron akhirnya mengambil gambling begitu saja. Terus menuju ke seorang Brans. Brans yang dituju, Brans yang dapetin Frieza. Lord diamanin. Dan tapi di sini Brans harus tumpang begitu saja. Dengan ada seorang Zeus knuckle strike dengan damage yang cukup besar. Bahkan Adam terlihat strong. Adam gak bisa ditumbangin. Para pemain dari tim Bigetron apa? Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Video di sana. Rainbow pun hilang. Di sisi lain pertukaran yang cukup adil. Matt hanya ngebayang time saja. Muter-muter. Zaman Force dikeluarkan. Ada mencoba untuk ngedefense, tapi Ripo di sini membantu, memberikan jiwa dan raga untuk seorang Matt. Matt, ayo pulang sayang, ayo pulang. Itu Matt dikawal sampai depan ibil turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Yes. Dan dia berhasil pulang dengan selamat. Wah, war yang cukup panjang barusan kita saksikan dari Geek Fam dan juga Bigetron Alpha. Tapi untuk sekarang Lordnya akan nabrak dari arah top lane-nya. Bisakah Geek Fam mempertahankan untuk kali ini? Bisa. Kenapa? Bransnya tumbang. Kalau Bransnya nggak tumbang sama Zeus tadi, itu beda cerita. Beda cerita lagi. Beda cerita, itu bakal bisa dihabisin. Dan bahkan game ini harusnya dipegang oleh Bigetron. Dipegang oleh Bigetron kalau misalnya Brans tadi nggak tumbang. Ketika Bransnya tumbang, Rainbow-nya dimakan sama Baby. Wah, itu yang ngebuat angin segar untuk Geek Fam. Wah, ini itu angin segar banget Pak Pulung. Di bagian bawah juga nih kita lihat kalau dari minimap, tapi kan untuk Adam sendirian masih cukup pede. Udah ada 2 lawan 2 di area purple buff. Sementara itu Valinstar Monster dikeluarkan begitu aja. Brans masuk dari bagian belakang menimbulkan efek panah yang sangat sakit banget. Sementara Zaman Force kali ini sia-sia karena seluruh playernya udah nggak ada lagi. Bahkan Matt-nya berhasil mendapatkan purple buff bersamaan dengan seorang Smeraldanya. Bigetron udah mulai kembalikan temponya dia seperti yang biasa. Udah mulai agresif. Dengan owning yang mereka miliki, akhirnya di sini Bigetron is comeback Pak Pulung. Iyo, ini orange buff-nya udah mulai di-invert masuk aja. Sementara itu udah Zero Detail langsung dikeluarkan. Di bagian bawah 2 atau bahkan 3-4 hero sekaligus langsung masuk ke bagian dalam. Sementara Ripo di bagian depannya diacak-acak sendirian. Enggak takut sama sekali. Zuns-nya memberikan efek tumbukan di area punggung. Tapi Ripo masih pede banget Pak. Ini Zuns-nya juga bakal sulit banget di take down. Kenapa? Karena ketika semua soft skill menuju ke arah seorang Zuns, yang ada dibalikin sama dia. Dengan knuckle strike-nya, 4 orang yang nempel, apalagi hero milinya dari Bigetron ada 1, 2, ya kan? Ada 3. Itu yang deket-deket kayak gitu bakal ditunggu, salah-salah bakal disikut, bakal dihajar. Dan jangan lupa ini kita bakal lihat Snake Time dulu sampai MPL Indonesia season yang ke-7 ke keempat. Geek Fam jadi satu-satunya tim yang tidak melakukan pergantian line up. Iya, karena kita tahu sendiri bahwa banyak banget pergantian line up yang terjadi. Bahkan barusan Bigetron Alpha juga mengganti dari segi line up-nya. Benar. Ripo yang dimasukkan dan impact-nya bahkan sampai menit ke-28 kali ini. Dan mengingat dari perbedaan gold-nya. Memang dari tadi kita sempat melihat perbedaan gold yang sangat signifikan sekali. Tapi kali ini Adam dengan purple buff-nya. Walaupun perbedaan 10k, tapi dia balik lagi. Dia sudah memiliki dan bergonda-ganti item. Bahkan dia punya Holy Crystal, dia punya Calamity Reaper. Dari segi mana dia nggak bakal habis-habis. So tentunya mungkin team fight akan terjadi di bagian Lord. Lagi dan lagi Lord yang ketiga. Tapi untuk yang sekarang, aku kalau misalkan boleh melihat dari Bransnya bahkan bikin Athena Shield, bikin Immortal, bikin semua item biar dia lebih sustain lagi. Karena dia tahu dia bakal di zoning abis-abisan, dihabak-habak di segala-galain ketika dia nongol di bagian map. Yes, Mountain Shocker telah dikeluarkan untuk membuka vision para pemain dari tim Geek Fam saja. Tapi lihat Zuns yang masih berada di depan sana. Semua respect banget ya sama damage dari seorang Rainbow dan juga Matt dan juga Ripo. 3 damage yang benar-benar di respect. Bahkan Baby sendiri pun dia nggak bisa lagi ke arah belakang. Lihat retributionnya udah nggak berasa untuk ke minionnya. Udah terlalu lama game kali ini. Udah masuk ke menit yang ke-29. Dan fun fact ya, ingat nggak sih kita 49 menit dulu Ji gamenya. Ini BTR juga lawan tim yang sebelumnya. Sebelumnya gitu. Oh iya benar banget. Kan dulu kan zamannya Fabiens. Iya.
BTR juga, Pak. Tapi BTR juga. BTR BTR-PK dulu. namanya, Oke. player Ah, kill. Player kill. Dan lawannya yang sekarang berubah menjadi Geek Farm. Iya. Dulunya sebelum Geek Farm, Dulu critical. kritikal. Tim SFA awalnya critical. Critical. Wih, sedap sekali ya. Riponya tertangkapkah? 1, 2, 3, 4 hero sekaligus langsung aja bisa mendapatkan. Tapi Riponya Out. masih bisa kabur. Hilang sudah kesempatan yang dimiliki oleh Geekfam untuk bisa menangkap ke arah Riponya. Oke, Adam kali ini bakal coba tuh dapetin satu buah purple buff terlebih dahulu. Dua mereka menuju ke arah seorang Zeus. Ini kayaknya pilihan yang salah untuk para pemain dari tim Zaman Force. Biggest Threat. Zaman Force dikeluarkan. Frieza bakal coba dikejar. Fleet sudah menuju ke arah seorang Frieza. KYY, Ripo, semuanya menuju ke seorang Frieza. Frieza bakal coba ditumbangi begitu saja. Seperempat darah terakhir. Masih ada Flicker dikeluarkan. Digocek lagi dan lagi Frieza. Lionel Frieza Oh my memberikan God. waktu yang banyak banget untuk para pemain dari tim Geek Fam ID. Zaman Force dikeluarkan, sementara untuk Zuns masih bisa kabur. Zaman Force-nya belum terpakai sejauh ini. Adamnya dikejar habis-habisan oleh Ripo, tapi Renvi masih terfokus untuk menghilangkan satu wave minion. Pertempuran tepat berada di bagian belakang Renvi. Sementara untuk sekarang Adamnya masih bisa bertahan. KYY sedikit lagi ada backup yang dilakukan oleh Brans. Baik banget Zaman Force sekarang Tapi dikeluarkan. sudah Begitu aja. Sakarato mau di sana. Immortality pecah dari seorang Adam kali ini. Harus balik lagi. Damage terlalu sakit. Kalau Adam tumbang, ini bisa menjadi bencana. Winter Tracheon gak bisa save the day. Dua harus hilang. Ini bencana untuk Geek Fam Revamp. Yoi, masuk menit ke-31. Akankah ini bisa menjadi kemenangan untuk Bigor apa? Tapi ternyata mereka masih sabar. Mereka masih ingin mendapatkan ke arah Lord yang terhormat. Gila-gila, lihat langsung beli Windtalker. Lihat, langsung damage-nya diberikan cepat banget menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Tapi ada Zeus di depan sana. Mountain Circle telah dibuka. Vision-nya terlihat semua dengan cukup jelas. Zeus bakal memasuk, bakal coba untuk memaksa ke arah backline. Renvi, dua Dragon dikeluarin begitu saja karena dia tahu semua Renvi punya lethal counter. Dan bahkan Lordnya diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Wah, itu siapa yang tertinggal di atas sendirian aja. Namun sekarang Renvi-nya pun harus mundur lagi. Bebiu-nya masih dibegal oleh KYY. Jalannya dipotong. Kemana ke arah perginya? Untungnya Renvi kali ini dijemput langsung. Dijemput. Baik banget Itu. komunikasi yang mereka lakukan. Dijemput, itu pilihan yang bagus banget menjemput seorang Bebiu. Tapi Bebiu juga nggak boleh lagi dan lagi melakukan kesalahan kali ini. Bebiu belum bisa nge-take down ke arah belakang. Dan bahkan damage deal terbesarnya 2 tertinggi dimiliki tim Bigetron. Adam menjadi benar-benar hero scaling yang baik banget. Dan bahkan Sakaratul mau dari seorang Rainbow. Pasifnya udah nggak ada kali ini. Rainbow bakal bisa di-take down salah-salah. Tapi ingat, Bapak Lord terhormat sudah mulai masuk ke arah base. Renvi menahan di garis depan sana. Zaman Force belum dikeluarkan. 2 Dragon telah dikeluarkan. Adam menjadi pilihan. Langsung dihilangkan begitu saja. Rainbow dengan ramp wave-nya. Tapi ditukar 1 untuk 1. Meanwhile, Zone double kill didapatkan. Kayaknya harus hilang. Baby masih mencoba ke arah belakang. Bras seorang diri. Ripo Sakaratul Mouse, Flicker dikeluarkan. Monte Sakar masih coba di sini para pemain dari tim Bigetron apa memaksakan keadaan, memantapkan diri menuju ke arah base-nya. Base-nya dituju, tapi ternyata masih bisa dihindari. Bebiu masih bisa bertahan. Bigetron apa memaksakan diri. Brasnya hilang dan di-save. Bigetron take the game 2. 1-1, inilah skor yang dimiliki oleh tim yang barusan berlaga, yaitu Geekfam Gila. ID versus Bigetron Alpha. Luar biasa sekali Kehadiran Bigetron Rico Alpha. benar-benar ternyata membawa angin segar dan bahkan membawa game ini ke bagian late game yang sangat mengerikan. Ditambah dengan beberapa kali kita melihat bagaimana momentum Brans mencoba untuk bertahan. Karena junglernya Dan udah teman-teman- pasti dia habak-habak. Dan teman-teman inget nggak? Ada Hilda. Iya. Skill satu dari Hilda apa Pak Pulung? Combat ritual. Yo, terima kasih. Coba Bapak lihat apa Dia yang dia mau lakukan. ritual. Oke. Dia pengen ritual. Gini, buat kalian semua yang bingung, Bang, apa sih combat ritual nih? Dengerin ya. B, 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 B. B. Nggak nyaut lagi Nggak nyaut. ritual. Lagi Oke. ritual. Kita langsung saja masuk ke game yang ketiga. Masih bersama dengan kalung emas. Di KB match Pulung Ranger. emas. Ya kan, KB-nya nggak ada ya. Oke, kali ini. Aduh capek gue baru match 1 ya Allah. Baru match 1 kita udah seru banget, tapi Flame Shot udah keluarkan tanpa basa-basi. Sedangkan Renvi bakal coba untuk melakukan cutting minion tadinya. Tapi kayaknya nggak jadi Pak Pulung. Nggak jadi cutting minion terlebih dahulu. Masih sabar dulu Junsnya, baru terlihat dia. Coba lihat. Selonong boy aja, slow aja, gua nggak peduli ada siapa juga di area mid, dia masuk ke bagian bawah. Lihat.
di arah top lane. Adam benar-benar mengcover pergerakan dari seorang Mat. Matnya udah mulai cukup nyebelin kali ini. Walaupun kirinya udah dilempar begitu saja. Sakaratul Maut. Tapi masih ada satu buff flicker. Untungnya nggak ada crossbow of tank Pak Pulung. Wah, swallow pad-nya kena 2 kali tadi connect masalahnya Pak ya. Iya. Langsung ke stun begitu aja. Nih. Tambah damage-nya enak banget. Sementara Freeze di bagian tengah masih mencolok aja bikin telur gulung. Lihat-lihat, bakal coba dihajar lagi nih. Zones-nya bakal masuk ke arah belakang. Lihat, tapi Mente udah bakal coba mundur. Gak ada seorang Frieza. Bakal memilih untuk mundur dari seorang Zeus. Dan akhirnya didapatkan oleh seorang Brans tanpa ada kontes lagi. Terlalu ragu. Dan kalau gua bilang kayaknya tadi karena ada keunggulan seorang Matt balik ke arah jungle. Jadi mereka berhasil untuk mengcover, tapi ternyata di sana tiba-tiba Cinta datang kepadaku. Renvi di belakang sana ada satu buah execute dan first blood didapatkan oleh seorang Renvi. Wow, langsung disikat habis begitu aja. Akankah Renvi-nya kali ini bisa selamatkan sedikit lagi SP tersisa? Dikejar oleh KYY, gak bisa selamat, gak bisa kabur untuk sekarang. Udah gua bilang, Bransnya bakal jadi bulan-bulanan dari pertama. Kenapa gue bilang begitu? Ketika Zone saya pakai Hilda, ini bukan salah satu hero yang nyaman gue bilang untuk Zun. Karena Zun bagus banget menggunakan Sylvana, tapi dia ambil resiko ini untuk mengcover seorang Brans. Lihat, Wah, gila zoning out-nya. udah di zoning out habis-habisan. Waktunya udah mulai habis. Bahkan Bebio sendiri pakai satu bom Mountain Shocker, masih bisa dihindari begitu saja. Tapi di sisi lain, 1 poin diamankan dengan Dexternya. Dexternya yang dapetin poin kill terhadap seorang Zun. Dexter MVP, tapi untuk sekarang kita lihat Imperial Justice tadi berhasil, tapi Turtle-nya juga udah diamankan oleh Baby. Sementara itu Kaguranya mau kabur kemana? Nah, kamu nggak bakal bisa selamat Pasifnya lagi. nyala tadi dari Orange Buff ya, lihat gak? Iya, dan bahkan kali ini udah level 5 juga dari Renvi-nya. Jadi kayak bener-bener dari 100% participation yang dihadirkan, Renvi benar-benar mendapatkan momentum. Dan bahkan kalau dari Baby-nya, dia cuma tinggal ngegeng doang. Dia tinggal dijemput doang sih, apalagi Zunsia liatin deh, zoning out-nya. Iya. Sampai situ. Adam pun nahan crossbow of tank-nya banget kali ini di arah top lane. Ini tinggal ada pertempuran siapa duluan yang ditumbangin, siapa duluan yang digeng. Karena The Wave Dragon menuju ke arah seorang Zeus. Zeus sekali ini terkena damage cukup besar dan flame shot. Udah bisa memastikan diri atas Zeus. Zeus ingat, dia memang bisa ngezoning habis-habisan, tapi dia nggak boleh terpick off lebih dari 3 kali. Karena tanker di bawah menit 5, terpick off 3 kali itu ruginya bandar. Dan udah bisa dipastikan kalau Zeus bakal lembek banget nantinya. Iya, cuan Bahasanya apa habis ya? banyak. Bahasanya zoning bukan berarti atau bukan menghalalkan kamu untuk offside. Oke. Ya, karena bahaya kan kalau terlalu offside kayak tadi di Way of Dragon, dan itu turret yang kedua loh by the way. Iya, karena untuk offset, dan kalau untuk terlalu offset juga nggak ada hasil yang bisa didapatkan juga, Pak. Tapi sekarang kita lihat Renvi dikejar habis-habisan. Ripo di bagian belakang gagal untuk mendapatkan Renvi karena punggungnya udah terbuka, udah siap untuk dihantam langsung. Tapi di arah top lane sana, bahkan Geek February telah dikeluarkan begitu saja hingga overtime juga seorang Adam. Langsung ada Blazing Duet di depan sana. KYY, Zeus menjadi bulan-bulanan. Ada Frieza, berhasil mendapatkan 1. Tapi mate yang didapatkan terlalu tanky. Solo of Ten telah dikeluarkan, tapi kali ini Flame Shot-nya gak berhasil dapetin siapapun. Iya. Flame Shot-nya hanya lewat diketek dari Adam dan juga Frieza tadi 40. Lewat di bagian bawah, tapi Renvi mencoba untuk mengganggu di bagian bawah. Kita lihat deh, Ripo sedikit lagi damage-nya, sedikit lagi akankah bisa diambil karena flicker juga udah langsung dikeluarkan. Yap, terbalaskan sudah, terbayarkan sudah flickernya. Flicker telah dikeluarkan. Oh my god, crossbow tank-nya nggak ada yang nyangkut sama sekali. Terlalu jauh range dari seorang Ada. Mountain Shocker dibuka. Brans terlihat posisinya. Tapi Baby ternyata nggak birahi. Diketok begitu saja. Brans sudah mulai benjol. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan Baby dia objektif gaming kali ini Pak Pulung. Iya, Zuns-nya udah kehilangan nyawa 3 kali. Kayak mencoba untuk mendekat ke arah Baby yang akan mengamankan turtle-turtle-nya. Berhasil diambil 2 turtle untuk Baby sekarang. Yes, bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim Geek Fam bakal coba untuk struggle Israel. Bahkan Zuns-nya kalau gue bilang sih, ini nggak bisa masuk-masuk lagi. Dia udah kena bulan-bulanan masa, dia pasti bisa ditumbangin. Dan harusnya di menit yang keempat ini, Brans tuh minimal ada 1 item sih harusnya. Nanti deh kita bakal lihat itemnya setelah ini ya, Pak Profesor ya. Ngacir banget Zuns-nya, langsung Blazing Duet di bagian depan hanya untuk menghilangkan 1 wave minion. Santai lagi, balik lagi ke bagian belakang, tapi untuk matnya masih ada 3 weakness point yang belum terbuka. Cuman untuk auto turretnya dipastikan akan langsung remuk di bagian tengah. Pertempuran langsung terjadi begitu aja. KYY masih bisa kabur ke bagian belakang. NOD kali ini milik Frieza. Yes, Brans di sini di arah Purple Buff bakal coba untuk dapetin Purple Buff-nya dikawal dengan para pemain dari tim Big Eternal Alpha lainnya. Pas pam Brans, tapi ada Zeus yang cukup nakal dan harusnya Zeus agak sedikit wasting nggak sih begitu?
Kalau mau dia poke aja Brands sekalian. Iya, pok Poke sekalian aja, masuk lagi rumput dibandingkan hanya bisa ngeliat doang. Karena kalau dia ngepok, short skillnya keluar, Frieza tuh bisa masuk. Atau dia ke bawah bantuin si Renvi. Karena Iya. Renvi dari tadi di dalam tekanan loh ketika berhadapan 1v1 sama Ripo. Dan Emang. kalau dari segi item Bloodlust X sudah diamankan oleh seorang Mat dan juga Ripo. Melainkan di sisi lain kita melihat masih on the way ke arah Demon Hunter Sword. Hanya mengamankan Nimble Blade daripada seorang Brands-nya karena cukup mahal untuk Raptor Meshit. Yap. Beda halnya sama Baby yang dari tadi farm well banget. Dia 1 kill dan tidak tumbang sama sekali. Dia langsung menuju ke Blade of Despair. Namun Adam kali ini sudah akan menuju ke arah Demon Hunter Sword. Dan udah dipastikan ada pertukaran Demon laning Hunter Sword. Adam di arah bottom lane. KYY damage sudah mulai terlalu sakit. Way of Dragon flicker dulu blood. Tapi ternyata flame shotnya masih bisa dihindari. Fripo lagi dan lagi memberikan permainan yang luar biasa dengan adanya satu buah mini Ripo. Iya, Meni bisa nggak kayak gitu, Kan kalau Bang. petinju asli mini Pacquiao. Ini mini Ripo, Bisa jadi Meni Ripo. bukan mini Pacquiao bro. Ya Allah, belum Mini siap gue dengernya tadi, ya Allah. Tapi turtle-nya nongol lagi, Zuns-nya udah mantengin, udah memberikan badannya untuk bisa ditembakin, 3 kali nyawanya hilang, jangan sampai bertambah lagi untuk di awal seperti ini. Sementara itu Kayeye dengan Cekundonya, 1 hit terakhir berhasil untuk mendapatkan ke arah Zeus tapi itu Hildanya. wasting banget karena Purify masih ada dari seorang Zeus. Bahkan dari Baby masih punya satu buah retribution. Ditahan begitu saja oleh seorang Ripo. Lihat matnya fokus banget karena seorang Baby gak boleh apa-apa terjadi. Kentongan begitu saja dari Crop of Death berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dan di sisi lain ada memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ripo tuh strong di arah depan 40. Iya, cuman Adam berhasil tadi mengeluarkan crossbow of tank-nya tepat waktu sekali. Ripo menunggu di bagian bawah. Untungnya Aegis dikeluarkan dan mereka pun masih selamat, pemain dari Geek Farm. Tapi sekarang untuk counter turretnya langsung disikat habis untuk Bigetron. Alpha cuan kembali didapatkan. Gak, itu ngeri banget tadi Matt tiba-tiba datang cinta kepadaku karena seorang Babiu ya. Babiu langsung hilang, tergetok, benjol, dan bahkan di sini purple buff dari seorang Babiu yang harus dicoba ganggu. Udah ada 1 buah brute force, Renvi harusnya bisa masuk ke belakang. Renvi harusnya bisa langsung masuk tanpa misi ke arah backline dari tim Bigetron Alpha. Oke, Turtle pun masih standby di sana, belum dicolek, belum diajak jalan, belum diajak kencan, tapi Renvi ini dia. Job desk-nya udah mulai terlihat nih, Profesor. Udah mulai ganggu di bagian atas. Ya dia kayak bakal mirroring aja di mana nanti Turtle atau Lord bakal berada, tapi langsung ada teamfight yang terjadi di bagian depan 40. Oke, kena Ghost Strike dikeluarkan begitu saja. Ada 1 boy yang overturn, Ghost Strike didapatkan. Duet Dragon belum dikeluarkan tapi masih ada 1 box crossbow yang dapat didapatkan oleh seorang Brass. Blazing duet langsung ke arah Adam. Gak peduli apapun yang terjadi, tapi ternyata Brass terlalu cepat Iya. melakukan blazing duetnya. Wah, masih bisa pergi lagi, tapi Brands masih ingin lebih. Renvi kali ini akan menjadi targetnya. Itu dia, Battle Mirror Image. Mati, Sudah ada mati. 1 flame shot, baik banget. Sedikit lagi SP tersisa, masih bisa kabur untuk Babiu. Buset. Buset, sabar, Buset, sabar. Oh, udah mau. Anak-anak dari Bigetron Alpha Udah begitu. langsung berporak-poranda dari real life mereka. Benar-benar memainkan mental Iya, untuk sebenarnya. teman-teman tim Geek Farm. Tapi bener-bener ini teriakan mautnya. Mati. Sikat, nice. Langsung aja tapi Renvi kali ini ingat terlalu sakit damage dari seorang Brass. Damage per second yang benar menyebalkan tapi ternyata Alexa dan Final Blow dilakukan dengan cukup baik dan melakukan defense di arah top lane. KYY, Rainbow, Brass udah siap on by possession. Frieza memilih untuk mundur. Dilihat, diteriakin begitu Iya, saja. diteriakin. Karena Imperial Justice dikeluarkan untuk mundur. Oh my, Iya. itu mohon maaf ya. Ini Bigetron Alpha, mohon maaf. Yang kena Nah. mental bukan musuh. Caster. Ini di belakang kita kayak lagi konser. Woi, air. Kayak Enggak gitu, masalah Pak. mereka yang main, Bigetron Alpha yang teriak, kita yang geter, Pak. Iya, Pak. Nih, Gila. ini jangan bawa helm lagi mereka di belakang nih kan. Betul banget. Tapi Serem Zeus juga. coba untuk meng-cover di arah bottom lane. Udah ada Lightning Strike dan juga Golden Star. Ripo membalikan keadaan. 2 versus 1. Ripo crossbow tank udah nyala. Masih mau lebih tapi ternyata dipancing begitu saja. Ripo lagi-lagi memancing keributan. Babi seorang diri. Masih ada Treslos. Kayaknya nggak bersedia siapa-siapa. Tapi lihat karena crossbow tank lagi. Ngover langsung masuk ke arah belakang bersama dengan Brave Fighters 40. Iyo, itu dia pancingan yang sangat baik tadi dilakukan. Sementara itu untuk Geek Farm ID nggak bisa terlalu lama lagi menahannya. Mereka harus membiarkan 1 inner turret ini harus rubuh. Karena sekarang serangan datang lagi 1 tumbukannya hampir aja kena. Gila, aku udah Wow. bilang. Ini Manny Ripo, bukan Manny Pacquiao. Manny Pacquiao kan petinju asli. Iya, Pak. Ini petinju bayangan 40 ya. Langsung para pemain Bigetron apa mencoba untuk mendapatkan 1
satu buah lot yang terhormat kali sabar, ini. sabar. Langsung didamankan dengan Lawan Lord aja. Nice. sabar. Sabar. Lo ngelawan Lord, boy. Lawan Lo Lord. Lord aja ngedrop dengan sendiri. Gua kenapa disorakin Pak, sih? lihat referee kita Pak Banyu. Liatin aja. Sabar, Oke, Nyu, oke. sabar. Nyu, sabar. Nggak masalahnya. Sabar. Caster ke distrik juga ya lumayan ya. Iya, Pak. Masuk ya. Pro player teriak-teriak. Musuh kena mental X. Caster kena mental. Yes. Ya. Kita yang goyang nih ya. Iya, Kita kita yang geter. bingung. Kita jadi pengen nonton doang tuh lo. Kasihkan kalau kata Cornet kemarin. Apa nggak ada belakangnya nih kita? Iya. Iya, boleh. Oke. Tapi kali ini Babiu langsung aja kena flame Jet. shoot. Kena flame shoot saja udah memberikan satu buat teriakan yang luar biasa dari Bigetron Alpha. Kayaknya dari Geek Fam kali ini udah mulai tergoyahkan. Udah mulai gentar para pemain dari tim Geek Fam di arah bottom lane. Udah mulai menuju ke arah ini bitter tim Geek Fam. Rive 50. Iyo, ini dia Lordnya masih jalan santai begitu ya, tapi kayak berada di dalam satu base yang dibikin oleh Geek Farm. Belum ada initiate yang dilakukan. Udah ada satu Mountain Joker dikeluarkan, memberikan damage yang cukup pahit tadinya. Sabar banget. Apaan tuh? Apaan tuh setengah darah begitu saja diamankan. Dan bahkan kayaknya Adam butuh banget Oh, Arinasio. tapi kayak ya lihat dia bakal coba untuk melakukan freestyle dulu, bos. Dan ternyata nggak ada. Naik ke arah belakang. Para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini bakal lebih sabar lagi. Seperti yang kata Profesor KB bilang, Apa itu? dia agresif, turunin temponya. Oke. Agresif, turunin Benar. temponya. Semenjak ada Ripo ya, nggak terlalu nabrak-nabrak banget loh Bigetron Alpha. Dan lihat tas. Oh, tas panjang, tas panjang. Oh, enggak. Oh, tas panjang. Tas panjang. Untuk kornet coba, untuk kornet. Untuk kornet. Untuk Ripo untuk kornet. Di gila ke-12 supportnya berbaku hantam. Masker gue Mental basah. kali ini. Iya, masker gue juga basah. Masker kak. Ini jigong semua isinya ya. Banjir nih. Jigong nih. Iya. Oke, itemnya dari Holy Benedetta. Crystal bahkan diamankan oleh Rainbow dan ini lihat Brands-nya udah punya Wind of Nature dan mungkin akan menuju either ke arah Queen Swings atau Brute Force. Itu adalah dua item yang akan membuat seorang Brands menjadi seorang inisiator dadakan dari Yes. Bigetron Alpha. Benar Dan banget. mungkin akan di follow up juga sama Matt dan juga Ripo nanti ketika kita tahu sendiri bahwa Ripo sudah memiliki Queen Swings dan mungkin dia akan menuju ke arah Oracle. Gila, kalau menurut gua sih Ripo ini nggak bisa dibiarin gitu aja sih. Maksudnya mau nggak mau, Be, dipanis, Be. Karena kalau lihat dari tadi, Ripo yang make play, Yap. Ripo yang ngebuat tim Geek Fam nggak berani masuk seperti biasa. Uam gak uam, Iya, uam nggak uam. mau gak mau. Memang petinju dari Filipina ini luar biasa. Iya, Manny Iya. Ripo. Kehilangan panggung di sana, ya dia datang ke sini semuanya dipukulin Pak ya. Iya. Untung nggak jadi debt collector, nanti makin ngeri lagi nih Enggak, Pak kita Pak. untung bukan kita yang dipukulin, Mbak. Iya. Kita nggak dipukulin Pak, disorakin udah goyang nih Pak ini di belakang kita nih. Berdak. Gue tadi pengen ngomong apa? Pas dia, Bunes, gue lupa langsung lo otak gue, buyar. Lo lupa gak pas lo mau ngomong tadi? Bener Pak, berarti kalau Bigetron lagi home, yang ke kacau di sana. Oh iya, yang Caster kacau. Inggris. Iya, Caster Inggris. Sering Inggris Pak yang kena, Pak. Bener. Oh, Buset. Itu flame shot doang tuh. Itu flame shot doang teman-teman ya. Itu Flame flame shot shot doang. Rainbow. Itu enggak, gue mau nanya dong buat kalian ada yang denger gak? Coba di kolom komentar ya. Coba atau ke DM boleh dah. DM Atau kalian bang, gue denger bang. kalian Seru. dengar apa gitu ya. Besok atau enggak gue ngakes deketan ke sana dah. Iya. Biar lo denger. Arahin aja mikir ke sono. Iya, arahin aja mic ke sana ya. Seru banget sih. Nggak perlu mic check lagi kalau Bigetron mah. Iya, udah Dukungin kedengeran. Rina itu. Ini Ripo tuh, dia berani banget kenapa? Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Oke, gue 1 lawan 4 juga kuat. Gue 3 lawan 1 sini bro. Gue petinju bro. Iya. Gue habak-habak lo, gue balikin. Gunung Kudaki bukut lagi ya Allah. Bukit. Gunung Kudaki, Bukit Kulembah. Nah Iya, gitu. Gunung Apaan Kudaki. Bukit Kulembah? Gunung Di Jahatori, Kudaki. Gunung Bukit Kudaki. Kulembah. Bukit Kulembah. Iya, Gunung serah. Kudaki, bukuku buka. Oke, lihat. Udah ditanya tuh, mau kemana? Dua track menuju ke arah seorang Frieza. Langsung ada Blazing Duet. Frieza, Ibrahim Sisila. Hingga over ke arah belakang. Ada Sakaratul Maut. Mat memporak-porandakan Ripo. Atau apa dilakukan. Bahkan Remy tersisa 2 orang. Sakaratul Maut. 3 tersisa. Ini bencana untuk tim Geek Fam
Maidi Mamulu. Iya, ini dan kayaknya Bigetron Alpha mau one strike push langsung begitu aja. Nggak butuh Lord lagi. Ini dia, this is it. Siapa yang akan memenangkan pertarungan? Akankah Kikva masih bisa mempertahankan areanya? Sementara itu, udah ada sedikit. Sakit banget. Rempi masih bisa hidup, tapi ternyata Rainbow berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Tersisa 2 orang. Super Minion di arah mid lane. Teriakan maut. Dari tim Bigetron Nggak Alpha. gitu, nggak gitu. Teriakan lelaki itu mah. Jamu lu gua pitakin ya, Ji ya. Oke, tapi Bigetron Alpha memilih untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Molten Socket telah dikeluarkan. Dan para pemain dari tim Bigetron kali ini berhasil mendapatkan Lord tanpa ada kontes sama sekali. Nih gua tahu sumber dari mana nih. Kayaknya sama Matt, Pak. Rainbow, dari Rainbow. Kayaknya Rainbow. Oke, kayaknya Rainbow. Nih Iya. Matt juga nih. Nah, Diam ganteng-ganteng dia juga nih. Mungkin bisa dilihat kayak Rainbow itu kalau misalkan di Quickie sama Bude Monstar agak pemalu. Tapi lihat kalau di arena. Bujet. Bujet Ganas dah. banget. Dan tahu nggak, kita tuh juga nggak bisa ngedetek siapa sumbernya. Karena apa? Pakai masker semua. Iya. Mana ganteng-ganteng semua gitu ya? Iya, sama Makasih. semua. Hah? Ya Allah. Ya. Allahumma sholli. Tapi kali ini lihat damage deal terbesar di keluarga Wuh. BBU. Buset. Tuh, lihat Rainbow. Flame kena. Oke, kali ini Bapak Lord yang terhormat sudah mulai masuk ke arena ring dari tim Geek Mema ini. Oke, udah bakal coba di defend. Monster Jagger telah dikeluarkan. Ada Kayeye di depan sana, tapi ternyata belum ada blinker. Dua mereka belum dikeluarkan. Masih dengan sabar mencari weakness point-nya. Sedangkan di arah top lane sana bakal coba di defend oleh seorang Redmi. Crossbow tank udah terbuka weakness point-nya. Yang over ada bakal coba untuk terbang. Nggak mau biar. Ribu ke arah belakang. Langsung dengan justice. Dua mereka. Planting dua. Ngomong jabra. Bakal menghilangkan 1 player. 2 player hampir hilang. Terus masih tetap selamat. Baby masih seorang diri. Baby butuh umpah. Baby akan didapatkan. Double kill. Dan ini bencana. Bigetron take the game 3. Bigetron Alpha win. Akhirnya setelah game pertama mereka dikalahkan, epic comeback pun berhasil. Ternyata Ripola yang menjadi